Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mungkin pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul, sehingga saya bisa melakukan persentase ini. Tak lupa pula saya memberikan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, suri teladan dalam segala aspek kehidupan. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya, Aswar Arapat Tanwir, akan memaparkan materi dengan judul aliran filsafat, ilmu, kebudayaan, dan kemaslahatan umat. Materi ini saya susun sebagai bagian dari tugas presentasi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Harapannya pembahasan ini bisa menjadi refleksi kita bersama bahwa filsafat bukan hanya persoalan abstrak, tetapi sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks umat Islam. Oke, sebelum kita masuk ke filsafat, ilmu, kebudayaan, dan kemaslahatan, pertama-tama mungkin kita membahas tentang definisi dan makna filsafat. Secara etimologis, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia atau cinta kebijaksanaan, di mana filsafat adalah manifestasi keinginan manusia untuk mencari kebijaksanaan dalam segala aspek kehidupan, mencakup pemahaman yang mendalam tentang alam, diri, dan tujuan hidup. Nah, makna filsafat itu sendiri itu untuk membimbing kita cara berpikir kritis. Dalam filsafat, manusia diajar untuk berpikir secara kritis dan logis, menganalisis masalah dengan sistematis, dan menemukan solusi yang rasional dan berimbang. Yang kedua, filsafat dapat menjawab persoalan manusia, di mana filsafat itu bertujuan mengeksplorasi berbagai persoalan universal manusia, seperti eksistensi, moralitas, dan keberadaan, serta memberikan wawasan yang komprehensif dan menyeluruh. Mengapa filsafat itu penting dalam kehidupan kita? Mungkin setidaknya menurut saya ada 3 hal ya. Pertama, filsafat membantu kita memahami dasar dari ilmu dan nilai, karena kita tidak hanya belajar apa itu ilmu, tapi juga membahas mengapa ilmu itu penting. Yang kedua, filsafat dapat menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan iman, di mana dalam konteks Islam, ilmu tidak pernah terlepas dari nilai spiritual. Ketiga, filsafat memberi arah etika dan tujuan hidup yang luhur. Dengan filsafat, kita belajar menempatkan diri agar hidup kita bermakna, tidak sekadar rutinitas. Contohnya, ketika kita dihadapkan pada perkembangan teknologi digital saat ini, filsafat membantu kita melihat bukan hanya sisi manfaatnya, tetapi juga dampak moral dan sosialnya. Nah, kita masuk ke materi filsafat ilmu, di mana hakikat filsafat ilmu dan tujuannya. Yang pertama yang mungkin akan saya bahas yaitu tentang asal usul ilmu, di mana ilmu berasal dari keinginan manusia untuk mengetahui dunia dan dirinya sendiri, didorong oleh niat untuk mencapai kebijaksanaan. Yang kedua, tujuan ilmu itu sendiri adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Sedangkan metode yang digunakan ilmu, di mana dia menggunakan metode yang sistematis dan objektif untuk eksplorasi fenomena alam dan sosial. Nah, ini juga yang terakhir adalah pengaruh nilainya, di mana ilmu itu memiliki nilai dan paradigma mempengaruhi perkembangan ilmu, membuat ilmu itu tidak selalu netral dan terikat pada konteks sosial. Nah, tadi yang dibahas pengaruh nilai dalam ilmu,
ilmu yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, di mana ilmu yang dianggap tidak pernah netral. Ia selalu dipengaruhi oleh nilai, paradigma, bahkan kepentingan yang melatar belakangnya. Contoh pertama, nilai etika, di mana nilai etika dalam ilmu membimbing perilaku peneliti dan penerapan penemuan untuk kebaikan umat. Selanjutnya ada nilai keadilan, di mana nilai keadilan memastikan ilmu digunakan secara merata dan tidak menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai kepastian, di mana nilai kepastian ini mendorong pencarian kebenaran yang kuat dan konsisten dalam ilmu. Dan yang terakhir adalah nilai keberlanjutan, di mana nilai keberlanjutan menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya secara bijaksana untuk generasi mendatang. Dalam perspektif Islam, ilmu itu merupakan dalam perspektif Islam, ilmu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia, di mana wahyu pertama yang turun adalah Iqra atau bacalah. Ini menandakan betapa pentingnya proses membaca, memahami, dan mencari ilmu. Dalam secara integrasinya, di mana pentingnya integrasi ilmu dan agama, nah mana dalam Islam ilmu dan iman tidak dipisahkan. Ilmu menjadi seperti yang tadi tujuannya, ilmu menjadi sarana ibadah dan alat untuk membangun kemaslahatan umat. Maka Bapak Ibu semua, kita sebagai seorang muslim sejati bukan hanya dituntut berilmu, namun juga diharapkan menggunakan ilmu itu untuk kebaikan bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sendiri adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat, di mana filsafat memandang kebudayaan sebagai sarana aktualisasi nilai, di mana filsafat kebudayaan membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai dalam masyarakat itu ada. Filsafat kebudayaan itu membantu kita memahami bagaimana kebudayaan terbentuk, bagaimana ia mempengaruhi manusia, dan bagaimana kita bisa melestarikan sekaligus mengembangkannya. Nah, itu tadi hal yang penting, bahwa melestarikan tradisi, yang penting yang harus diperhatikan bahwa melestarikan tradisi itu baik, namun mengkritisi yang bertentangan dengan syariat itu adalah wajib. Jadi penting ya bahwa melestarikan tradisi yang baik selama tidak bertentangan dengan syariat itu adalah hal yang baik. Dalam perspektif Islam, kebudayaan itu adalah harusnya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, di mana Islam sendiri itu menerima budaya selama tidak bertentangan dengan akidah. Kebudayaan Islami itu universal, bisa diterima oleh siapa saja, namun tetap menjunjung tinggi akhlak mulia. Di mana budaya bisa menjadi media dakwah dan identitas umat itu sendiri. Dan utamanya kita sebagai identitas umat Islam. Nah, beberapa contoh dari kebudayaan itu sendiri dilihat dari arsitektur masjid yang indah, seni kaligrafi, atau tradisi keilmuan dalam sejarah Islam. Semua itu menunjukkan bagaimana Islam membentuk kebudayaan yang berperadaban. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat kemaslahatan umat. Saya membaginya menjadi 3, definisi, makna, dan tujuan. Secara definisi, filsafat kemaslahatan umat adalah pemikiran mendasar tentang bagaimana ilmu, nilai, dan tindakan diarahkan untuk membawa manfaat terbesar bagi masyarakat. Yang kedua, secara makna, filsafat kemaslahatan umat adalah upaya menjaga dan mengembangkan kehidupan umat secara utuh dengan berlandaskan pada maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menjadikannya pedoman etis dan spiritual dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, tentang tujuan, di mana tujuannya adalah mewujudkan kehidupan umat yang sejahtera, adil, dan bermartabat melalui integrasi ilmu, budaya, dan nilai agama demi kesejahteraan bersama, sekaligus
menghadirkan peradaban berkemajuan dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin. Nah, dari 3 filsafat, baik filsafat ilmu, filsafat budaya, dan filsafat kemaslahatan umat, ada keterkaitan antara ilmu, kebudayaan, dan kemaslahatan umat sendiri. Ketiganya saling terhubung, di mana ilmu itu terbentuk atas ilmu itu membentuk pemahaman atau memberi pengetahuan, sedangkan kebudayaan itu adalah sebagai wadah ekspresi nilai atau wadah ekspresi umat, dan kemaslahatan adalah tujuan akhir dari kegiatan tersebut, mencari ilmu dan melestarikan kebudayaan. Di mana jika ilmu berkembang tanpa nilai budaya dan tanpa tujuan kemaslahatan, maka ini bisa berbahaya. Sebaliknya begitupun bila kebudayaan berkembang tanpa ilmu dan tanpa arah, ia bisa kehilangan substansinya. Maka kemaslahatan umat atau kebaikan untuk umat pada umumnya menjadi titik temu atau arah besar yang menyeimbangkan ilmu dan budaya untuk kepentingan umat. Namun di dunia sekarang ini kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan zaman. Di era modern ini banyak tantangan yang kompleks dari kita sebagai umat Islam. Yang pertama, tentang sekularisasi ilmu. Banyak bidang ilmu yang berkembang seolah-olah bebas nilai, terlepas dari etika, bahkan mengabaikan aspek ketuhanan. Akibatnya, ilmu ini bisa disalahgunakan. Teknologi maju ini, ilmu dan teknologi maju ini bisa disalahgunakan, namun tidak membawa kedamaian, malah akan menciptakan kerusakan. Yang kedua, arus globalisasi budaya. Nah, budaya global yang masuk, budaya modern itu memang membawakan kemudahan, baik itu komunikasi dan interaksi. Internet merubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi. Namun ini juga bisa mengikis identitas keislaman dan kebangsaan kita, dan mungkin generasi muda yang sekarang ini akan mudah terpengaruh oleh gaya hidup instan, konsumtif, dan individualistis yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Dan yang ketiga, ini adalah tantangan kemaslahatan umat, di mana masalah-masalah baru seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi, radikalisme, hingga krisis moral menuntut adanya ijtihad dan reinterpretasi nilai Islam agar tetap relevan. Nah, disinilah filsafat kemaslahatan berperan sebagai penuntun arah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern dengan semangat tajdid atau pembaruan diharapkan mampu menyelaraskan ilmu budaya untuk tujuan kemaslahatan, di antara lain dalam bidang pendidikan. Zaman sekarang ini Muhammadiyah telah membangun ribuan sekolah, universitas, dan pesantren untuk mencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia. Dalam bidang dakwah dan kebudayaan juga Muhammadiyah menekankan pentingnya Islam yang berkemajuan, Islam yang berorientasi pada ilmu pengetahuan, namun tetap berakar pada nilai-nilai Quran dan Sunnah. Itu adalah amal usaha yang sebagai wujud nyata peran Muhammadiyah untuk kemaslahatan umat. Diharapkan dengan cara ini Muhammadiyah bukan hanya menjadi organisasi keagamaan, namun juga motor penggerak transformasi sosial yang nyata bagi bangsa dan umat. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini, dari seluruh uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat, ilmu, kebudayaan, dan kemaslahatan umat adalah satu kesatuan yang saling terhubung,
di mana filsafat ilmu itu bertujuan untuk berfungsi mengarahkan pencarian pengetahuan agar tidak terlepas dari nilai. Yang kedua, filsafat kebudayaan itu untuk menjaga identitas kita sekaligus mengaktualisasikan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan filsafat kemaslahatan umat memastikan seluruh aktivitas ilmu dan budaya itu bermuara pada kebaikan, kesejahteraan, dan kemuliaan umat manusia, di mana semuanya saling terkait demi kesejahteraan umat. Ketiganya adalah ibarat tiga pilar yang menopang bangunan besar peradaban Islam berkemajuan. Nah, jika salah satunya lemah, bangunan itu bisa goyah, tetapi jika semuanya kokoh, diharapkan umat Islam bisa tampil sebagai rahmat bagi semesta alam. Terima kasih. Demikianlah paparan saya mengenai filsafat ilmu, kebudayaan, dan kemaslahatan umat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi pencerahan dan menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.